り返し直ちに違法活動を停止しなさい。話してよ。Welcome back Otaku Mania dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua ini. Tentunya masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. Bagaimana kabar kalian semua cuy? Para kamu rebahan yang males keluyuran tapi pengen nyari hiburan, ya nongkrong aja di ABP. Karena kita menyajikan alur cerita anime terbaik buat kalian semua, tentunya dengan durasi yang mantap pol-polan. Kali ini cuy, Mimin bakal ngebahas anime berjudul Trickster. Anime ini menceritakan pada tahun 2030. Terbentuklah tim detektif anak di bawah pengawasan detektif Kogoro Mori. Maksudnya Kogoro Akechi. Mereka sudah berhasil menyelesaikan kasus dari yang kecil sampai besar. Hingga suatu hari, mereka bertemu bocah misterius bernama Yoshio Kobayashi yang tidak bisa meninggoy. Dia ingin mati dan menolak berhubungan dengan siapapun. Pertemuan itu telah membuka tabir baru antara Kogoro Akechi dengan si wajah 20. Nah, kalau kalian udah penasaran dengan alur ceritanya, langsung saja kita gas menuju alur ceritanya cuy. Seperti biasa biar nonton kalian juga tambah nyaman nih. Pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan dengan mantan, apalagi yang nyakitin. Atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Di suatu hari, robot keamanan tiba-tiba muncul dan mengamuk di Shibuya. Detektif polisi Nakamura Nao menugaskan detektif Akechi Kogoro untuk menyelidiki kasus itu. Akechi menyusup ke industri berat Hinomoto dengan bantuan Noro Makoto yang membobol kata sandi keamanan. Di sana, Akechi bertemu dengan penjahat 20 wajah yang menyamar menjadi salah satu teknisi. Akechi mengetahui penjahat tersebut menggunakan robot sebagai umpan untuk memasuki sistem pribadi industri berat Hinomoto. Menggunakan bom asap, penjahat itu berhasil melarikan diri dari Akechi. Sementara itu, Hanasaki Kensuke dari klub detektif pemuda pergi untuk menemukan anjing hilang bernama Melodina. Yang menemukan anjing tersebut memasuki sebuah bangunan terbengkalai dan bertemu dengan seorang laki-laki bernama Kobayashi Yoshio. Hanasaki melihat Kobayashi tampak ketakutan dan berjanji dirinya akan menangkap anjing tersebut lalu pergi. Namun Melodina terus menggonggong dan ketika mendekat, Kobayashi secara tidak sengaja membunuh anjing itu dengan teriakannya. Setelah menguburnya, Hanasaki menemukan Kobayashi duduk di dekat cipratan darah Melodina dan menaburinya dengan bunga. Ketika Kobayashi melompat dari gedung, Hanasaki menyusulnya dan menggunakan beberapa peralatan yang membuatnya mendarat. Untungnya dengan selamat. Ia mengikuti Kobayashi yang menceburkan diri ke sungai dan diperingatkan untuk tidak mendekat jika tidak ingin meninggoy. Keduanya berakhir di taman dan Hanasaki membelikan soda untuk Kobayashi. Ia kemudian mengetahui rupanya Kobayashi juga tidak memahami kekuatannya.
Hanasaki menyebut Kobayashi hebat dan tidak tertandingi. Namun Kobayashi tampak putus asa dan memberitahu bahwa dia hanya ingin mati. Malam harinya, kebakaran terjadi di industri berat Hinomoto. Hanasaki meninggalkan Kobayashi untuk menolong orang-orang yang terjebak di sana. Kobayashi menyusulnya berniat mengembalikan dompet dari Hanasaki yang tertinggal di taman. Ia menemukan Hanasaki dan seorang pria yang terjebak di reruntuhan. Setelah berhasil keluar dari kobaran api dengan bantuan kekuatan Kobayashi, 助けようとしてくれたんだろ。1、2の3で行くぞ。お願いだから早く。Hanasaki menawarkannya untuk bergabung dengan klub detektif pemuda. お前、少年探偵団入らない？ Ia berjanji suatu hari nanti dirinya akan membunuhnya untuk mengabulkan keinginan dari Kobayashi. Keesokan harinya, seorang gadis bernama Meiko datang meminta bantuan menyelidiki tentang surat ancaman pembunuhan yang dibuat oleh pacarnya. Inoue Ryo dan Hanazuki setuju menerima permintaan tersebut dan menyimpulkan bahwa mereka ini hanya perlu mencari tahu kepada siapa surat tersebut ditujukan dan apakah surat-surat itu pernah dikirimkan. Hanazuki mulai memata-matai Nakamuraki yang merupakan pacar Meiko. Sementara Inoue menunggu di suatu restoran sambil menerima laporan darinya. Yang mendatangi kedai makanan tempat laki-laki itu bekerja dan memesan makanan. Namun ketika hendak membayar, Hanasaki menyadari dompetnya yang hilang. Noro kemudian memberikan informasi keberadaan dompet Hanasaki dan menemukan Kobayashi di bangunan terbengkalai. Ia menertawakan Kobayashi yang hendak memakan udon. Namun karena kekuatannya, makanannya malah kocar-kacir. Hanasaki menggunakan pertemuan tersebut untuk mengajak Kobayashi memulai pekerjaan pertamanya sebagai klub detektif pemuda. Shounen Tantei Dan! Shounen Tantei Dan ni irai ga kitan da yo. Meski sempat menolak, Kobayashi akhirnya setuju untuk ikut mengintai bersama Hanasaki. Setelah menerima informasi lokasi Nakamuraki yang sedang mengantarkan makanan catering untuk suatu acara seminar, Kobayashi dan Hanasaki bergegas ke sana. Kobayashi pergi ke ruangan lain, tempat di mana makanan catering disajikan. Hanasaki menemukannya dan mengomeli Kobayashi yang malah memakan makanan catering. Namun tiba-tiba, Kobayashi tersedak dan hendak memberitahu bahwa makanan tersebut mengandung racun. Nakamuraki kemudian datang dan Hanasaki menanyakan alasan makanan tersebut diracuni. Nakamuraki bingung dan menjelaskan bahwa ia tidak menaruh racun apapun di makanannya. Sementara Hanasaki mengajak Kobayashi bergegas untuk pergi. Inoue mengetahui bahwa Meiko adalah orang yang memberi racun dan sengaja menjebak Nakamuraki. Merasa tidak percaya dengan tuduhan itu, Nakamuraki membuktikannya dengan meminum air dan langsung terkapar dengan mulut berbusa. Hanasaki mencapai ruang seminar yang diadakan dan dengan bantuan kekuatan Kobayashi yang menghancurkan pintu, mereka berhasil mencegah Dr. Seno meminum air yang dibawa Meiko. Hanasaki menjatuhkan Meiko yang mencoba melarikan diri dan polisi datang untuk menangkapnya. Setelahnya, Kobayashi mengembalikan kalung klub detektif pemuda milik Hanasaki yang terjatuh. Hanasaki menyarankan Kobayashi menyimpannya saja
serta memberitahu bahwa dia ini adalah anggota klub dan memulai saat ini mereka akan bekerja sama. Di kantor, Hanasaki menceritakan tentang Kobayashi kepada Akechi dan mengungkapkan keinginannya untuk menemukan cara membunuhnya lebih dulu atau membuatnya ingin tetap hidup. Di hari berikutnya, Hanasaki membawa Kobayashi ke kantor dan mengukur jarak aman berada di dekatnya ini adalah 30 cm. Meski Inoue protes karena Hanasaki membawa orang berbahaya ke klub, Akechi tidak mempermasalahkannya. Seorang wanita tua kemudian datang meminta bantuan mereka untuk mencari anaknya yang hilang bernama Nemoto. Di taman, mereka bertemu dengan Nakamura dan Miyanishi yang menceritakan tentang pemeriksaan medis mereka yang hilang bernama Kyumoto Harumi. Setelahnya mereka mulai mencari di sekitar kota, dan Noro menyampaikan informasi yang dikumpulkannya tentang Nemoto. Ia menyimpulkan bahwa tidak ada petunjuk apapun yang bisa membantu pencarian. Hanasaki kemudian menyadari bahwa Kobayashi menghilang. Ia menemukannya bersembunyi di gang sempit dan Kobayashi menjelaskan bahwa ia tidak bisa berjalan di tempat dengan banyak orang. Saat kembali ke mobil menemui Inoue, Kobayashi secara tidak sengaja meledakkan kursi belakang dengan kekuatannya. Hanasaki dan Inoue mulai berdebat tentangnya dan Kobayashi berlari pergi. Hanasaki yang sudah hafal dengan tempat-tempat persembunyiannya menemukan Kobayashi dengan mudah. Ia menjelaskan kepribadian Inoue dan mengajaknya melanjutkan misi kembali. GPS ってのでお前の場所分かっちゃうんだわ。ダッセーよな。知らねえよ。まあとにかくお前を殺す方法は必ず考えてやっから。Keduanya mendapat informasi dari seorang gelandangan tentang kelompok Persepone yang mencurigakan. Mereka menyusup ke tempat itu dan mengetahui bahwa Persepone sengaja menarik para pengangguran dengan iming-iming jaminan masa tua untuk diambil organnya. Ngeri kali cuy. Kyumoto Harumi ternyata adalah pemimpin kelompok tersebut. Dan karena kejahatannya telah terbongkar, klub melaporkannya dan polisi berdatangan untuk menangkapnya. Mereka juga berhasil menemukan Nemoto yang juga berada di tempat itu. Di kantor, Inoue mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan keberadaan Kobayashi dan mengklaim kekuatan yang dimilikinya berbahaya untuk orang lain. Akechi sebagai pemimpin klub menganggap Kobayashi menaati peraturan dan ia menyatakan bahwa Kobayashi ini akan tetap bersama mereka. Nakamura dan Miyanishi berpatroli di jalanan dan melihat kerumunan orang yang mengerubung kecelakaan, di mana mobil polisi terlihat terbalik. Petugas membantu mengeluarkan korban dan Nakamura menemukan CD yang ditujukan kepada Akechi dari 20 wajah. Sementara itu di sekolah, Hanasaki menguji beberapa alatnya dengan anggota klub eksperimen ilmiah. Hanasaki dihubungi oleh Kobayashi yang protes karena ia tidak merusak GPS yang ada di kalung klub sehingga Akechi menemukan tempat persembunyiannya. Akechi membalas tentang tugas baru dan akan memberitahukannya nanti malam. Setelah sambungan berakhir, Akechi mengajak Kobayashi kembali ke kantor bersama Nakamura dan Miyashini yang datang. Mereka menonton CD yang ditinggalkan 20 wajah untuk Akechi di kecelakaan sebelumnya. 20 wajah menyandera seorang anggota polisi senior bernama Kanda dan mengatakan jika Akechi ini tidak menemukannya sampai pukul 9 malam, Kanda akan kehilangan nyawanya. Akechi setuju menerima kasus tersebut dan menugaskan Inoue serta Kobayashi untuk menyelidikinya. Inoue mengingat video sebelumnya dan mengungkapkan kode yang diberikan Kanda tentang saluran pembuangan. Nakamura meminta Miyanishi untuk memanggil pasukan. Sementara Inoue dan Kobayashi pergi menuju saluran pembuangan.
Di sana, Inoue merasakan kehadiran orang lain dan menggunakan payung kamuflasenya untuk bersembunyi. なんで？ Ia memberitahu jika mereka mengikuti orang tersebut, mungkin mereka akan menemukan 20 wajah. Saat dua orang yang menggunakan penutup wajah melewati mereka, salah satunya membuang puntung rokok dan menyebabkan keberadaan Inoue serta Kobayashi terlihat. Mereka menyerang Inoue, sementara Kobayashi hanya terdiam. Di sekolah, Hanasaki khawatir karena ia tidak bisa menghubungi Kobayashi. Ia berpapasan dengan Katsuda yang merupakan mantan anggota klub detektif pemuda dan menyarankannya untuk kembali. Namun Katsuda menolak dan saat Hanasaki pergi, ia meminta Hanasaki mematuhi perintah apa yang dikatakan Akechi. Di saluran pembuangan, Inoue dan Kobayashi terjebak ketika air mulai mengalir memenuhi ruangan tersebut. Sementara Akechi, Nakamura dan Miyanishi itu pergi ke rumah sakit untuk menemui petugas polisi yang selamat di dalam kecelakaan sebelumnya. Akechi mengunci pintu dan mengungkapkan kecurigaannya. Petugas itu tertawa sambil memberitahu bahwa ia memiliki pesan untuk Akechi. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut, Akechi mengetahui bahwa informasi tentang saluran pembuangan itu adalah bagian dari rencana 20 wajah menjebak para polisi, yang tentunya dikirimkan ke tempat tersebut. Hanasaki yang baru saja keluar dari sekolah menerima tugas untuk menyelamatkan Sandra. Ia meminta Katsuda mengantarkannya dan memberitahu bahwa Inoue ini berada di dalam bahaya. Di saluran pembuangan, air semakin tinggi dan Inoue meminta Kobayashi pergi melalui celah untuk memberitahu para polisi. Bahwa peta saluran yang mereka bawa itu adalah palsu. Inoue menggunakan pelontar tali dan menancapkannya ke dinding. Ia berusaha menarik tali dan keluar dari air. Namun dinding mulai runtuh dan tali terlepas sehingga Inoue pun kembali tercebur. Ia teringat kejadian di masa lalu yang menyebabkan kakinya tidak dapat berfungsi. Dan hari ketika Katsuda memutuskan keluar dari klub. Saat itulah, langit-langit di atasnya terbuka dan Katsuda datang untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Hanasaki bergabung dengan Akechi serta para polisi yang lain untuk menyelamatkan petugas yang masih terjebak di saluran. Ia menggunakan drone untuk memindai lokasi dan menyerahkannya kepada Noro. Hanasaki ikut dengan Akechi mendatangi 20 wajah dan memintanya melepaskan para sandera. Namun 20 wajah menolak menyerahkan Kanda begitu saja dan membawanya pergi dengan motor. Kobayashi yang tertidur di pinggir saluran. Ia terjatuh ke air ketika anak buah 20 wajah melintasi jalanan di dekatnya. Saat motor tersebut melaju ke arah Kobayashi, 20 wajah terkejut ketika melihatnya terbelah. Hanasaki memanfaatkan kesempatan tersebut dan berhasil mendapatkan Kanda. 20 wajah berkomentar bahwa Akechi memiliki mainan yang menarik. Akechi marah dan menyatakan bahwa Kobayashi, Inoue serta Hanasaki, Noro dan Katsuda bukanlah mainannya. Kobayashi mo Hanasaki mo Inoue mo Noro mo Katsuda mo Kobayashi wa omocha nanka ja ne. Setelah para polisi yang terjebak berhasil dikeluarkan dengan selamat. Di kantor klub, detektif pemuda Kobayashi menerima bayaran hamburger dan kentang goreng yang dijanjikan Akechi atas misi tersebut.
Gila aja, bayarannya cuma hamburger sama kentang goreng cuy. Oke lah, lanjut. Di hari yang berbeda, Hanasaki membantu Kobayashi menemukan cara untuk mati. Namun hingga percobaan kesekian kalinya, jatuh dari gedung tinggi, Kobayashi tetap baik-baik saja. Kobayashi menyuruhnya kembali ke klub. Namun Hanasaki menolak karena kantor tutup sementara. Karena Akechi sedang pergi untuk suatu urusan. Inoue di sekolah dan Noro sibuk berolahraga. Hanasaki teringat pada setiap misi mereka. Kobayashi pasti selalu mendapatkan luka. Ia meyakini jika mereka memecahkan banyak kasus, Kobayashi akan banyak terluka dan mati. 工場もホールもどっちも人助けした後じゃん。 Memanfaatkan Akechi yang tidak ada di kantor, ia menerima 6 misi yang sebelumnya ditolak dan mengajak Kobayashi menyelesaikannya. Misi pertama, mereka harus mendapatkan vas yang mirip dengan contoh yang diberikan klien dan membawanya ke tempat Noro untuk menduplikatnya. Misi kedua, mereka akan menemui Otomo dan memintanya memperbaiki pemutar suara. Namun saat memberikan vas serta pemutar suara kepada klien, mereka malah menerima masalah dan gagal mendapat bayaran. Hanasaki mengajak Kobayashi menjalankan misi berikutnya, membersihkan rumput halaman dari rumah klien. Kobayashi tiba-tiba saja terpeleset dan malah merobohkan pohon di sana. Misi terakhir, Hanasaki dan Kobayashi diminta untuk menyelidiki perselingkuhan. Mereka membuntuti seseorang gadis dan Hanasaki bertekad untuk menyelesaikan misi tersebut dengan berhasil. Namun Kobayashi malah mendatangi gadis itu dan menanyakan secara langsung tentang perselingkuhannya. Dalam perjalanan pulang, Hanasaki memikirkan di hari ke-6 misi yang mereka terima. Tidak ada satu pun yang berhasil. Mereka melihat 2 anak panik karena drone yang memainkan masuk ke satu pabrik. Hanasaki pergi ke sana mengambil drone dan meminta Kobayashi untuk menunggu. 仕方ねえな。 Beberapa saat berlalu, Kobayashi memutuskan untuk menyusul Hanasaki dan mengambil drone yang terjatuh ke cairan yang panas. Setelah keluar dari sana, Hanasaki bertanya apakah Kobayashi terluka. Kobayashi mengatakan, ia sudah sering mencoba bunuh diri dengan masuk ke tungku panas dan tetap baik-baik saja. Sesampainya di kantor, Nora, Inoue dan yang lain rupanya menyiapkan kejutan pesta ulang tahun Kobayashi. Otanjoubi, omedetou. Hanasaki menjelaskan, karena Kobayashi tidak mengetahui apapun tentang identitasnya, maka mereka memutuskan menetapkan hari itu sebagai ulang tahunnya. Nani? 感動して声も出ないって。だから今日お前の日にしたから。は? Mereka mengajak Kobayashi ke atap untuk memperlihatkan sisa mainan biang lala dari tempat persembunyiannya yang dipindahkan ke sana sebagai hadiah. 誕生日おめでとう。事務所とあのビル何往復したと思ってるんですか? Saat semua orang tertidur karena kekenyangan, Hanasaki melihat-lihat foto pesta dan memperhatikan Kobayashi yang tersenyum saat memakan pizza. Sementara itu, Akechi sedang bersantai di spa untuk menghilangkan kepenatan dari kasus-kasus yang sedang ditanganinya. Yang melihat-lihat berita di TV yang menayangkan acara yang membahas tentang insiden robot keamanan, penjualan organ tubuh dan penculikan polisi di saluran air bawah tanah juga ada. Of snow upon the mountains and the moon,
never step fast that not alone spread still unchangeable. Pembawa acara mengklaim bahwa seorang partner misterius lah yang menyelesaikan semuanya. Nakamura mendatangi Akechi dan menanyakan berapa lama dia akan berlibur. Ia menyebutkan berita-berita di TV yang heboh membicarakan Akechi sebagai partner misterius. Nakamura memberitahu bahwa 20 wajah benar-benar menghilang dan menanyakan apa yang terjadi antara Akechi dengan penjahat tersebut. Sementara itu, Hanasaki pulang ke rumah menemui ayahnya yang memberitahu tentang kepergiannya ke luar negeri untuk suatu urusan. Ia kemudian menemui Kobayashi yang menunggunya di kolam renang. Kobayashi bertanya apakah pria itu adalah ayahnya. Hanasaki membenarkan dan memberitahu bahwa ia dan kakaknya ini adalah anak adopsi. Sementara itu Akechi memeriksa ponselnya dan melihat banyak panggilan yang tidak terjawab dari Inoue. Ia kemudian berganti pakaian dan menemui Inoue yang menjemputnya. Di layar besar yang terpampang di kota, seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan perumahan Kokurogaoka menyatakan penolakan untuk mengosongkan komplek pembangunan kembali kota, serta mendeklarasikan kemerdekaannya dari Jepang. Hanasaki yang melihat siaran itu pun auto tertegun mengenali pria itu adalah kakaknya. Hanasaki berlari ke kantor dan menemui Akechi yang baru saja kembali. Ia menyebutkan tentang Haru dan meminta Akechi melakukan sesuatu. Namun, Akechi menolak melakukan pekerjaan apapun yang tidak menyewanya. Ia memerintahkan Hanasaki untuk tidak meninggalkan kantor. 先生だって依頼来る前に先回りしたり。調査結果は改めてお電話しますね。お客様の前だぞ。黙れ。取り返しがつかないことになるのはもう嫌なんだよ。 Mereka kemudian menerima paket dan saat Kobayashi membukanya, Noro khawatir seseorang mengirimkan bom. Namun yang ada di dalam kotak itu adalah sebuah mainan robot dengan pesan suara dari 20 wajah yang mengajak Akechi bermain dengannya di Kokuragaoka. Kobayashi pergi ke atap dan menemukan Hanasaki yang sedang menuruni gedung untuk kabur. どこ行くんだ。散歩。あ？ほっとけよ俺のことは。お前のこと。 Ia kemudian kembali ke dalam dan menerima omelan dari Inoue karena membiarkan Hanasaki kabur. Kobayashi mengingatkan aturan yang disebutkan oleh Akechi, bahwa hidup dan mati mereka itu adalah tanggung jawab masing-masing. Sementara itu, Hanasaki menyusup ke Kokurogaoka dan setibanya di sana, Haru membiusnya. Ia memimpikan kejadian di masa lalu ketika dirinya mendengar ayahnya yang berbicara dengan Haru, serta berencana mengembalikannya ke panti asuhan. Haru menolak dan meski tidak memiliki hubungan darah, ia menyatakan bahwa Hanasaki ini adalah adiknya. Hanasaki kemudian sadar dan memeluk kakaknya. Haru mengajak Hanasaki untuk berkeliling memperkenalkan negaranya. Ia mengajak Hanasaki bertemu dengan ibunya dan diperlihatkan kekuatan militer dari Kokurogaoka. 地区住民以外の侵入を固く禁じます。みんな母さんを頼ってここにたどり着いた。 Sementara itu di kantor, Akechi teringat dengan pertemuan pertamanya dengan Hanasaki. Bocah itu datang ke tempatnya untuk meminta menemukan kakaknya yang menghilang, serta berjanji akan membayar Akechi seumur hidupnya. Namun Akechi menolak dan menyarankannya untuk meminta bantuan dari ayahnya. Hanasaki menempelkan foto kakaknya di sepanjang jalan berharap bisa menemukannya. Ia kemudian dihadang oleh beberapa pria yang berniat mengambil uangnya. Akechi datang menyelamatkan dan Hanasaki bercerita bahwa ayahnya ini lebih memilih Haru dibandingkan dengan dirinya. Namun karena Hanasaki mengatakan bahwa ia tidak ingin meninggalkan rumah, kakaknya kemudian menghilang.
Akechi mengatakan Haru melakukan hal tersebut untuk melindungi Hanasaki dan membuatnya bahagia. ならお前を守るってのが兄さんの幸せなんだろ。 Di Kokorogaoka, Haru mengajak Hanasaki untuk pergi ke atap dan memintanya tetap berada di sana untuk menjadi keluarganya lagi. Ia berjanji akan memberikan Hanasaki kebahagiaan yang tidak bisa dilakukan sebagai kakak. Akechi, Inoue dan yang lainnya dalam perjalanan menuju Kokorogaoka dan mengetahui situasi yang ada di perbatasan. Mereka meminta bantuan dari Nakamura. Sesampainya di perbatasan, mereka tidak bisa mendekat lebih ke zona yang ditentukan karena tembakan akan langsung dilepaskan. Akechi mengirim Kobayashi dan para warga Kokorogaoka berjaga di depan. Bersiaga dengan senjata memperingatkan Kobayashi untuk tidak mendekat. Ketika peluru dilesatkan dan tank menembak, tidak ada satupun serangan yang melukai Kobayashi. Ia kemudian bergerak menuju pembangkit listrik untuk memutuskan sambungan dan Akechi pun mulai menyusup. Sementara itu para warga Kokorogaoka mulai merasakan tidak aman. Ia protes kepada Haru dan berkemas meninggalkan tempat tersebut. Haru berniat mencari ibunya dan menemukan Akechi yang menodongkan pistol ke wanita tersebut. Haru marah dan menganggap Hanasaki lah yang memanggil Akechi. Ia menodongkan pistol ke arah Hanasaki. Sebelum pelatuk ditarik, Akechi menembak lengan Haru lebih dahulu. Hanasaki. Nakamura dan polisi yang lain pun kemudian datang menangkap wanita tersebut dan Haru. Setelah kejadian itu, Akechi meminta Hanasaki tidak melakukan kegiatan detektif untuk sementara waktu, serta memintanya menenangkan pikirannya. Namun Hanasaki yang marah kepada Akechi menyatakan dirinya berhenti dari klub. Ia kembali ke rumah dan mengurungkan diri di kamar selama beberapa hari. Beberapa saat kemudian, Hanasaki kembali ke klub untuk mengambil barang-barangnya, serta mendengarkan Kobayashi yang bekerja dengan baik. Saat hendak meninggalkan tempat itu, ia berpapasan dengan Inoue dan Kobayashi. Merasa tempatnya direbut, Hanasaki melupakan kekesalannya pada Kobayashi dan menyebutnya monster. Inoue mengingatkan bahwa Hanasaki lah yang membawanya ke klub. Akechi kemudian muncul dan menyatakan meski sedang terluka, Hanasaki tidak berhak menyakiti orang lain. Hanasaki marah mengklaim Akechi membuatnya terlihat seperti orang jahat. Ia berlari meninggalkan tempat tersebut dan bertemu dengan 20 wajah. Hanasaki terbangun dan menyadari dirinya ditangkap oleh 20 wajah. Ia diperlihatkan kondisi Haru yang selamat dari tembakan dan sedang dirawat. Hanasaki yang mengetahui bahwa insiden Kokorogaoka adalah ulah 20 wajah yang marah. Ia diperlihatkan foto beberapa anak yang meninggal akibat aksi klub detektif yang membongkar kejahatan penjualan organ Persepon. 20 wajah memberitahu mereka adalah anak-anak yang seharusnya mendapatkan donoran organ dari orang-orang yang diselamatkan Hanaki. 20 wajah bertanya apakah Hanasaki ini orang baik atau sebaliknya. Hanasaki kembali diperlihatkan ayahnya yang sedang menghindari acara peresmian komplek hunian Lewakua. 20 wajah mengklaim bahwa Hanasaki ingin diperhatikan oleh ayahnya dan Akechi. Ia kemudian menunjukkan luka tembak di dadanya yang diperolehnya dari Akechi. 20 wajah mengatakan, saat ini dengan keberadaan Kobayashi, Hanasaki sudah tidak berguna bagi Akechi. Ia memberikan pistol kepada Hanasaki dan menyuruhnya menembak Akechi. 20 wajah menampilkan Akechi yang tengah memuji Kobayashi dalam membantu mereka menyelesaikan misi. Hanasaki tersentak ketika mendengar Akechi yang mengatakan bahwa ia sudah bosan dengan dirinya.
Ia meminta semua anggota klub melupakan tentang Hanasaki. Merasa begitu terluka dengan kata-kata tersebut, Hanasaki melepaskan tembakan dan menghancurkan layar di hadapannya. Keesokan harinya, di kantor Akechi dan ayah Hanasaki menerima pesan dari 20 wajah yang menampilkan Hanasaki yang sedang disiksa. それともなってきたね明智君 20 wajah menyuruh menangkapnya jika tidak ingin Hanasaki menjadi mainannya. 20 wajah menyusup ke kompleks Lewakua dan karena dirinya membawa Hanasaki sebagai sandera, ia pun bisa dengan mudah mendapatkan kode keamanan tempat tersebut. Hanasaki terkejut mengetahui ayahnya memberikan kode begitu saja demi dirinya. Namun 20 wajah tidak yakin pria itu melakukannya demi Hanasaki, karena dia bisa saja membuat keputusan tersebut demi dirinya sendiri. Hanasaki kemudian mengikuti instruksi 20 wajah dan menonaktifkan keamanan untuk mengambil alih kompleks. Sementara itu, Akechi berangkat seorang diri menemui 20 wajah dan memperingatkan yang lain untuk tetap di kantor. Namun Inoue merasa mereka tidak bisa diam begitu saja. Dan dengan bantuan Noro yang menempatkan pelacak, mereka bisa mengetahui lokasi Akechi. Inoue menyalahkan dirinya sendiri atas tertangkapnya Hanasaki. Namun bagi Kobayashi, Hanasaki lah yang bodoh karena tidak bisa mengendalikan emosinya dan membuatnya tertangkap 20 wajah. Mereka tiba di lokasi dan mengetahui Akechi ternyata memindahkan pelacaknya kepada seekor kucing. Akhirnya dengan bantuan Otomo, mereka berhasil mengetahui lokasi Hanasaki yang sebenarnya. Sementara itu, Akechi telah tiba di Lewakua dan berhadapan dengan robot keamanan yang menyerang seorang gadis. Ia mengalahkan robot tersebut dan meminta gadis itu menghubungi Nakamura. Akechi membuat keributan dan memberitahu keberadaannya kepada 20 wajah. Sejumlah robot keamanan dikerahkan dan Akechi menyuruh 20 wajah untuk tidak melibatkan Hanasaki. Ia berlari menghindari tembakan robot dan berusaha mengalahkan mereka dengan granat. Saat Akechi berayun, robot menembak tasnya yang berisi senjata. Ia menghadapi para robot dengan pistol dan menyuruh 20 wajah keluar menghadapinya. Robot keamanan yang lain pun tiba-tiba muncul dan menerjang Akechi. Ia berusaha bangun dan sambil berlari menghindari tembakan. Akechi menyadari robot yang melawannya kali ini berbeda dengan robot sebelumnya. Rupanya di ruang kendali, robot tersebut dikendalikan langsung oleh Hanasaki. Akechi berlari dan mulai kewalahan menghadapi robot itu. Ia terkena luka tembakan di lengannya dan bersembunyi. Akechi menyatakan dirinya menyerah dan mengungkapkan ia mengetahui Hanasaki lah yang menjalankan robot tersebut. Akechi melompat dan menghancurkan tempat di mana Hanasaki berada. Ia menyebutkan kelemahan Hanasaki yang membuatnya mudah terpengaruh serta mengajaknya pulang. 20 wajah menjatuhkan Hanasaki yang diklaimnya sudah tidak berguna. Dan berterima kasih sudah membawa Akechi ke hadapannya. Ia memerintahkan Akechi membuang senjatanya dan mengangkat kedua tangan di kepala. Ledakan kemudian terdengar dan layar menampilkan kedatangan dari Kobayashi. Inoue kembali memarahi Kobayashi yang bertindak sendirian. Kobayashi tidak peduli dan menghancurkan semua robot serta serangan yang datang ke arahnya. Ia kesal ketika mengingat Hanasaki yang mengabaikannya.
Kobayashi terkejut saat sebuah robot melepaskan tembakan yang menembus tepat di depan kepalanya dan memotong rambutnya. Sementara itu, Inoue dan Katsuda bertarung melawan beberapa robot dan meminta para warga segera keluar. Di sisi lain, Kobayashi berhasil menemukan keberadaan Hanasaki dan memarahinya. 20 wajah mengaktifkan robot keamanan dan Kobayashi berniat menghentikannya. Namun, Noro dan Otomo rupanya berhasil membajak robot tersebut dan membuat mesin-mesin itu melompat. Mereka langsung meledakkannya dan Akechi memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan pistol dari tangan 20 wajah. Tiba-tiba saja, sistem keamanan yang berhasil dibobol Otomo pun terputus. 20 wajah mengendalikan para warga dengan kekuatannya mengerahkan tembakan pada Inoue dan Katsuda yang ada di bawah. 20 wajah menawarkan pertukaran untuk menyelamatkan semua orang dengan syarat Akechi harus membunuh Hanasaki. Mereka bersalah dan tidak ingin orang lain menjadi korban. Hanasaki meminta Akechi membunuhnya. Kobayashi menyatakan bahwa keinginan untuk mati adalah miliknya. ならその子殺して。お前が死にたいとか言うな。頼むよ、なあ。 Dan menyuruh Hanasaki tidak menirunya. Hanasaki meninju lantai kaca dan mengambil pecahannya. Ia menusukkan kaca ke lehernya dan melompat dari ketinggian. Ngeri kali cuy. Oke lah, lanjut dulu. Kobayashi menyusul Hanasaki dan keduanya terjatuh ke kolam. Ia mengeluarkan gas tidur dan membuat semua orang auto pingsan. 20 wajah mendatangi Kobayashi dan terkesan dengan kekuatannya. Tidak lama kemudian, para polisi berdatangan mengevakuasi orang-orang yang berada di sana. Hanasuki terduduk seorang diri dan melihat Kobayashi yang ada di belakangnya. Ia mendatangi Kobayashi dan meminta diingatkan tentang janji untuk membunuhnya. Hanasaki mulai menangis serta meminta maaf atas kebodohannya. 1 bulan setelah diselesaikannya insiden Lewakua, 20 wajah ditahan, dunia tampak damai kembali. Namun, trauma atas kejadian tersebut membuat Hanasaki secara psikologis tidak stabil dan klub detektif enggan membiarkannya kembali ke barisan. いた？今から授業。一人。 Di kantor, Miyanishi mendatangi Inoue meminta bantuan klub detektif untuk menangkap orang yang bertanggung jawab mengunggah foto candid orang-orang penting ke situs bernama Lynch Short tanpa izin. Miyanishi menyebutkan salah satu foto yang ada di situs tersebut adalah foto artis Neko Kasumire yang sedang mengupil. Salah satu temannya yang otaku cuy. Mungkin kayak kalian nih yang nonton. Memintanya membalaskan dendam oleh orang yang mengunggahnya. Inoue, Katsuda, Noro, dan Kobayashi mulai melakukan penyelidikan. Katsuda mengungkapkan kekhawatirannya karena mereka tidak melibatkan Hanasaki pada kasus tersebut. Di sekolah, Hanasaki memeriksa ponselnya. Secara berulang-ulang, ia tidak menemukan pesan ataupun tentang misi klub. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan Kobayashi yang memintanya ikut menyelidiki misi perselingkuhan. Mereka mengintai dari atap gedung dan saat Hanasaki menerima telepon dari ayahnya yang menyuruh pulang, ia mendapat serangan panik dan nyaris saja pingsan. Di rumah, Hanasaki makan malam dengan ayahnya yang memintanya untuk tidak khawatir karena 20 wajah sudah tertangkap. Keesokan harinya, situs Slingshot mengunggah foto terbaru yang menampilkan foto Kobayashi di blur dan disebut bocah zombie. Inoue meminta Kobayashi tetap di kantor untuk sementara waktu dan menjelaskan bahwa masalah akan berdatangan jika orang lain mengetahui tentang kekuatannya. Sementara Inoue pergi menemui Katsuda di sekolah,
membahas Akechi yang menghilang. Kobayashi pergi menemui Hanazuki dan mengajaknya menyelidiki tentang foto dirinya di situs Linshot. Mereka pergi ke tempat di mana foto tersebut diambil dan menemukan cat semprot yang mencurigakan. Malamnya, Hanazaki dan Kobayashi sengaja memancing orang yang mengambil foto dan berhasil menangkapnya. Inoue dan yang lainnya kemudian datang menjemput keduanya. Ia menyuruh Hanazuki ikut naik ke mobil. Namun Hanazuki yang masih merasa bersalah menolak dan pergi dengan berjalan kaki. Di sekolah, Yamane didekati oleh seorang gadis yang mengiranya sebagai anggota dari klub detektif pemuda. Ia membawa gadis itu ke ruangan klub eksperimen ilmiah dan mendengar gadis itu menceritakan tentang Rugigaku Boys, yang merupakan kumpulan dari para laki-laki tampan di sekolah. Ya kalau bahasa gampangnya anak-anak hitsnya lah. Gadis itu menceritakan insiden pencurian yang dialami oleh Rurigaku Boys dan ingin Yamane menangkap pencuri tersebut. Yamane dan Otomo mengetahui gadis itu mengajukan permintaan tersebut untuk pencegahan karena tidak ingat barang-barang milik Inoue yang disukainya, yang menjadi sasaran berikutnya. 井上先輩の何かを盗むのを阻止したいんです。 Yamane dan Otomo pergi menemui Noro untuk meminta bantuan. Noro memberitahukan bahwa Inoue ini sedang rehab. Karena cemburu, Inoue lebih memperhatikan Kobayashi ketimbang dirinya. Noro pun setuju membantu Yamane. Noro berniat menyadap kamera keamanan sekolah. Tetapi diberitahukan bahwa sistemnya ini tidak memiliki jaringan internet, sehingga Yamane harus memeriksanya langsung dari sekolah. Sesampainya di ruang keamanan, Yamane menyambungkan pipo untuk mentransferkan data ke komputer Noro. Namun Noro mengeluh begitu menyadari kualitas gambar kamera keamanan sekolah yang amat buruk. Sementara itu, Kobayashi mendatangi Hanazaki dan menuntut untuk memenuhi janji membunuhnya. Hanazaki berlari, meminta Kobayashi tidak mengejarnya. Kobayashi menangkap Hanazaki dan mengingatkan, dia ini adalah orang yang menyeretnya yang menjadi anggota klub detektif. Hanazaki mengatakan ia tidak akan bisa kembali dan tidak akan bisa menjadi dirinya yang dulu. Karena dalam pekerjaan sebelumnya, Yamane gagal menangkap pencuri, yang memutuskan bersembunyi di loker Inoue untuk menunggunya datang. Beberapa saat kemudian, seorang murid laki-laki membuka loker dan Yamane berhasil menangkap pencuri tersebut. Keesokan harinya, Otomo memanggil Inoue datang ke ruangan klub eksperimen ilmiah. Yamane memberanikan diri mengungkapkan keinginannya bergabung dengan klub detektif. Inoue menerimanya dengan senang hati. Sementara itu, Kobayashi menerima telepon dan saat mengangkatnya, ia terkejut mendengar suara Akechi yang telah menghilang beberapa waktu sejak insiden Kokoro Gaoka. Kobayashi menceritakan tentang tingkah aneh Hanazaki. Ia juga mengungkapkan bahwa ia ingin melakukan sesuatu. Akechi tertawa dan menyuruhnya melakukan apa saja yang bisa dilakukannya Hanazaki kepadanya. Nakamura dan Miyanishi memandangi klub detektif meminta bantuan Inoue mengawal narapidana yang bernama Fukiya Seiji ke pengadilan distrik. そんな時に護送ルートバレバレの殺人予告ですから。わがまま。さあ、感動の再会でもしたいんじゃない？自分を捕まえて。 Kobayashi mencoba menghubungi Hanazaki dan memberitahunya tentang pekerjaan itu. Pada hari misi dilaksanakan, Hanazaki tidak datang dan ikut di dalam truk hanya dengan Kobayashi. Nakamura dan Inoue juga ada di sana. Fukiya menanyakan tentang orang yang mencoba membunuhnya dan saat mengetahui polisi belum bisa menangkapnya, ia tidak yakin 3 kendaraan polisi cukup untuk menjaganya. Fukiya menceritakan alasannya menjadi psikiater dan bagaimana dirinya bisa berakhir di penjara karena obsesinya yang mengetahui isi dari pikiran seseorang.
Memperhatikan tatapan Kobayashi yang ada di hadapannya membuat Fukiya tertarik dan mengajaknya bermain game tes asosiasi kata. Sementara itu, Hanasaki bertemu dengan dua orang pria yang membuang sampah ke sungai. Ia berniat memarahi mereka. Namun dirinya malah didorong jatuh. Saat kedua laki-laki itu berniat pergi, mereka terkejut dengan sampah yang memenuhi mobilnya. Seorang laki-laki lain memperkenalkan dirinya bernama Hyde. Ia memberitahu Hanasaki bahwa dirinya lah yang membalas kelakuan dua pria tersebut. Hyde mengajak Hanasaki pergi menemui teman-temannya serta memperkenalkannya dengan Furukawa. Saat Hyde pergi untuk membuatkan sesuatu untuk Hanasaki, Furukawa memberitahu bahwa semua orang yang berada di tempat itu adalah orang-orang yang memiliki masalah dan keluar dari lingkungan masyarakat. Yang menceritakan kejahatan yang dilakukan Hyde dan membuatnya keluar masuk penjara. Hyde kemudian datang membawakan makanan Bavarois yang dibuatnya. Saat mencoba makanan tersebut, ketiganya menertawai rasanya yang sangat payah. Kembali ke truk, Noro memberitahu bahwa supir keluar dari jalur yang seharusnya. Tiba-tiba saja truk melaju cepat dan Kobayashi menjebolnya untuk menghentikannya. Saat mereka keluar, para pengawal meminta Nakamura menyerahkan Fukiya kepada mereka. Merasa sesuatu yang tidak beres, Nakamura menolak dan para pengawal pun menyerang mereka. Inoue dan yang lainnya melarikan diri dari musuh yang mengincar Fukiya dan berlindung di bangunan terbengkalai yang pernah digunakan Kobayashi sebagai markas. Nakamura meminta Noro untuk mengirimkan helikopter untuk mereka dan diminta menunggu selama 15 menit. Fukiya terus melanjutkan permainan asosiasi katanya. Dan saat menyebutkan kata merangkul, Kobayashi mendapatkan kilasan tentang seorang wanita. Fukiya menyadari perubahan ekspresi Kobayashi dan sambil terus naik ke atas gedung, mereka terus melanjutkan permainan. Sementara itu di tempat Hyde, Hanasaki melihat berita tentang truk yang terguling dan mengetahui Kobayashi serta yang lain berada di sana. Hyde meminta Hanasaki bersiap dan dalam perjalanan, ia mendengar bahwa kelompok Hyde akan menangkap Fukiya atas perintah orang tua gadis yang dibunuh penjahat tersebut. Hanasaki mengungkapkan tentang teman-temannya yang sedang mengawal Fukiya. Hyde pun memintanya untuk memilih apakah dia akan membantu mereka ataupun teman-temannya. Kembali ke gedung, Kobayashi memberitahu bahwa mereka tidak bisa naik lebih jauh. Noro menyebutkan rute alternatif terdekatnya yang berada di tangga barat. Fukiya memprovokasi kelompok tersebut dan mengetahui keberadaan orang tua gadis yang dibunuhnya yang berada di sana. Nakamura membobol pintu dan mereka berhasil menjauh dari kelompok tersebut. Sambil terus bergerak, Fukiya dan Kobayashi masih melanjutkan permainannya. Tiba-tiba saja, Kobayashi memegangi kepalanya dan terlihat kesakitan. Inoue memperingatkan Fukiya untuk berhenti dan saat mereka hampir tiba di puncak permainan tersebut, menyebabkan kondisi mental Kobayashi auto kacau. Kelompok yang mengejar Fukiya ini berhasil mengejar mereka. Kobayashi maju mendekat dan meminta mereka untuk menembaknya. Semua orang terkejut begitu mengetahui tidak ada satupun peluru yang mampu menembusnya.
Saat kelompok tersebut berniat meledakkan tempat itu, Akechi datang dan melumpuhkan mereka. やっと娘の Helikopter yang dikirim Noro pun datang dan Nakamura menyerahkan Fukiya kepada petugas untuk membawanya. Ketika helikopter telah terbang, petugas tersebut menusukkan pisau ke punggung Fukiya. バイバイ。こんなことだろうと思ったよ。 Sementara itu, Hanasaki akhirnya tiba di sana dan meminta maaf kepada Kobayashi. Seorang kelompok yang sebelumnya dilumpuhkan Akechi tiba-tiba berdiri dan melepaskan tembakan yang mengarah ke Hanasaki. Kobayashi melompat untuk melindungi Hanasaki dan terkejut dengan darah yang mengalir dari tubuhnya. Kobayashi ambruk. Saat Hanasaki berniat menyentuhnya, ia tidak bisa melakukannya karena kekuatan yang melindunginya. Akechi dan Inoue menduga kemungkinan kekuatan Kobayashi mencegah kematian adalah reaksi keinginan untuk mati dan karena saat ini kekuatannya melemah. Maka Kobayashi ingin hidup. Akechi menyatakan Hanasaki lah yang membuat Kobayashi berhenti menginginkan kematian dan dia harus melakukan sesuatu. Ia meminta semua orang tidak mengikutinya dan membubarkan klub detektif. Inoue mencoba turun dari kursi roda dan mengajak Hanasaki memindahkan Kobayashi dengan kain. Ia meminta Hanasaki untuk membawa Kobayashi ke belakang gedung. Sementara Noro akan mengirimkannya ke mobil. Miyanishi yang dikirim Nakamura datang untuk membantu Hanasaki membawa Kobayashi. Sementara Inoue turun dengan berpegangan pada pinggiran tangga. Di sisi lain, Nakamura menerima omelan dari atasannya karena bekerja sama dengan klub detektif. だがな、お前の首一つで取れる責任だと思うなよ。だから私は最初から反対だと言ったんだ。探偵陣。 Nakamura menyatakan bahwa dirinya ini akan bertanggung jawab. Beberapa saat kemudian, Inoue, Hanasaki, dan Kobayashi tiba di kantor. Hanasaki menyiram luka Kobayashi dengan disinfektan dan menunjukkan obat yang harus diminumnya. Namun Kobayashi menolak dan membuat Hanasaki semakin frustasi. Noro menanyakan sesuatu yang bisa mereka lakukan untuk menolong Kobayashi. Inoue mengungkapkan jika mereka bisa melakukan sesuatu, dia pasti sudah melakukannya. Hanasaki teringat kata-kata Akechi dan terkejut dengan kemunculan Hyde. Inoue kemudian mengetahui Hyde adalah bagian dari kelompok yang menembak Kobayashi. Hanasaki berniat menjelaskan, namun Inoue menolak mendengarkan apapun yang menyatakan itu adalah hal yang harus dijelaskan Kobayashi. Hyde mengatakan bahwa Hanasaki adalah bagian dari kelompoknya. Inoue sedikit terkejut mengetahui Hanasaki yang memiliki teman-teman baru. Hanasaki mengungkapkan bahwa semua orang di klub telah berubah dan memutuskan pergi bersama Hyde. 行こう。俺の仲間とパーッと。よかったじゃないか。新しいお仲間ができて。 Kobayashi yang mendengar pembicaraan tersebut merasa marah. Tiba-tiba saja kekuatannya kembali dan peluru yang bersarang di tubuhnya keluar dengan sendirinya. Sementara itu di suatu tempat, Akechi teringat masa lalu ketika dirinya berada di peperangan bersama 20 wajah sebagai rekan. Ia kemudian bertemu dengan seorang reporter Jepang bernama Fumiya. Dan seiring berjalannya waktu, Akechi sering menemani Fumiya bergerilya untuk meliputi perang. Di kantor klub detektif, Inoue, Yamane, Otomo, Noro, dan Katsuda berkumpul membahas Kobayashi yang telah menggigil selama 5 hari sejak peluru keluar dari tubuhnya. Otomo berkomentar karena klub telah dibubarkan, tidak ada hal lain lagi yang bisa mereka lakukan. Ia berniat menagih bayaran dari alat-alat yang telah digunakan klub dan menyarankan mereka berhenti mengikuti Akechi. Otomo mengungkapkan bahwa ia menyukai semua orang yang ada di klub kecuali Akechi.
Inoue tidak suka mendengar Otomo yang membicarakan hal buruk tentang Akechi dan memintanya berhenti. Tiba-tiba, semua makanan yang ada di meja terbang dan terhisap ke mulut Kobayashi. Noru menduga kemungkinan bahwa Kobayashi menyerap makanan adalah keputusan untuk hidup. Kembali ke masa lalu, Akechi mendengar bahwa Fumio akan kembali ke Jepang karena tugasnya telah usai. Pada hari di mana Fumio bersiap pergi, 20 wajah tiba-tiba mencium Fumio. Ia mengetahui perasaan Akechi kepada gadis itu dan menyuruhnya untuk ikut pergi. Setelah meninggalkan dunia peperangan, Akechi dan Fumio memulai kehidupan baru dengan membuka jasa detektif. Seiring berjalannya waktu, namanya mulai dikenal dan ia bekerja sama dengan seorang detektif kepolisian bernama Namikoshi. Kemudian, pada suatu hari, 20 wajah memulai teror dan memancing Akechi menemuinya di saluran air bawah tanah. Akechi terkejut saat melihat Fumio yang ada di sana. Akechi mengetahui Fumio telah berada dalam kendali 20 wajah. Gadis itu berdiri di hadapannya sambil memegang detonator bom yang dipasang 20 wajah di rumah tempat Namikoshi berada. Ketika Fumio menekan detonator itu, Akechi menarik pelatuknya menembak gadis yang dicintainya. Di kantor klub detektif, Kobayashi memulihkan diri dari luka tembakan. Ia bermimpi aneh, di mana dia melihat seorang wanita di tempat tidur dan seorang pria mendekatinya. Kobayashi tidak mengenali mereka, namun mimpi itu membuatnya sakit kepala. Di rumahnya, Hanasaki menerima kunjungan Hyde yang menyamar sebagai renovator. Hyde menjelaskan tentang seseorang yang menyebarkan hoaks di internet dan mengajak Hanasaki pergi memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Hanasaki menolak dan Hyde menduga dia masih marah dengan kejadian Kobayashi. Hyde memahami perasaan Hanasaki dan memintanya menghubunginya jika ingin melakukan sesuatu yang menarik. Di atap gedung klub, Nakamura mendatangi Inoue untuk memberitahu bahwa dirinya ini dipindahkan ke divisi keamanan khusus sehingga tidak bisa membantu mereka lagi. Ia menceritakan tentang insiden Fukiya dan mendengar informasi dari penjara bahwa Fukiya sering bertemu dengan 20 wajah. Sementara itu, Kobayashi terus mendapat kilasan-kilasan aneh tentang wanita dan pria yang tidak dikenalinya. Pria itu berdiri di samping wanita yang terbaring dengan kantung infus. Menggunakan dan menyesali keinginan wanita itu memiliki anak. Wanita tersebut pun mengatakan bahwa anak itu adalah bukti dirinya hidup. Hanasuki kemudian datang menemui Kobayashi. Ia berniat pergi saat Inoue kembali. Namun tiba-tiba saja, Kobayashi kembali menjerit kesakitan saat kilasan seorang pria menjambak rambutnya. Oi, doko ni iku? Lalu menghentamkannya ke dinding. Ia memberitahu hal-hal aneh yang muncul di kepalanya dan Inoue menduga tempat yang disebutkan Akechi ini adalah taman hiburan Akebono. Inoue dan Kobayashi pergi ke sana, sementara Hanasaki menolak untuk ikut. Nora mengirim Pippo untuk mengomeli Hanasaki dan memberitahu bahwa dia tidak cocok menjadi orang rumit. Pippo-chan! 100連発! さあ、Pippo-chan お疲れ。もうお家に帰っておいで。今、Pippo-chan とイチャイチャしたいの。それだけ。 Setelah tersadar, Hanasaki menghubungi Hyde untuk meminta bantuan mengantarkannya ke taman hiburan Akebono. Sementara itu di penjara, Akechi muncul dengan topeng dan memberitahu bahwa dirinya ini adalah 20 wajah. Kaijin 20面相 Inoue menghentikan mobilnya saat mereka sampai di tempat tujuan. Kobayashi mendapatkan kilasan lagi.
Ketika Hanasaki dan Hyde tiba di sana, di kantor kepolisian, Miyanashi membantah atasannya yang menyatakan bahwa Akechi ini adalah 20 wajah yang sebenarnya. Miyanashi meyakini 20 wajah sengaja menyamar sebagai Akechi. 素顔が映ってます。明智さんと二重面相は現場で何度も顔を合わせています。一般人に捜査情報を流していた。二重面相が変装しているだけですよ。そうそう、マッチポンプ的に自分たちで事件を起こして。 Di sisi lain, rombongan Hanasaki menelusuri taman hiburan dan setelah mengikuti petunjuk dari kilasan Kobayashi, mereka berakhir di sebuah gedung yang terbengkalai. Inoue melihat bingkai foto dan menemukan sebuah buku catatan, di mana seorang suami merawat istrinya yang menderita penyakit autoimun seorang diri. Inoue menduga sang istri tidak mungkin memiliki anak dengan kondisi dan penyakitnya. Hyde kemudian mengetahui bahwa identitas orang yang menyebar hoaks bernama Ayusawa telah diketahui publik. Hyde menolak menyelamatkan Ayusawa dan mengajak Furukawa untuk menjalankan misi lain. Sementara itu, Miyanishi memulai penyelidikan untuk mengungkap identitas 20 wajah yang sebenarnya dan menyadari bahwa semua insiden yang terjadi belakangan ini saling berhubungan. Inoue, Kobayashi, dan Hanasaki melacak lokasi Ayusawa dan menemukannya berniat bunuh diri dengan melompat dari jembatan penyeberangan. Saat Kobayashi hendak menangkap Ayusawa, ia mendapatkan kilasan lagi yang membuatnya ambruk. 死ぬしかない。お前のせいだ。お前が何が生きた証だ。お前じゃあいつの顔。 Pria dalam ingatannya menyalahkan Kobayashi karena terlahir dan berniat membunuhnya. Namun wanita sebelumnya muncul untuk melindungi dan terbunuh. Kembali ke masa kini, Inoue berdiri dari kursi roda dan menangkap Ayusawa yang nyaris terjatuh. Saat Kobayashi tersadar, kilasan wanita sebelumnya muncul dalam wajah yang jelas dan memintanya untuk tetap hidup. Dalam perjalanan pulang, Inoue menawari Kobayashi untuk tetap kembali ke rumah sebelumnya. 戻るか、あの家に。 Kobayashi menolak dan menyatakan bahwa dirinya sudah kembali. Sementara itu, Miyanishi terus mencoba menghubungi Nakamura untuk memberitahu hasil penyelidikannya. Ia terkejut saat seseorang muncul di belakangnya dan merasa lega begitu mengenalinya sebagai Nakamura. Namun tiba-tiba, Nakamura mengangkat pistol yang dipegang dan menembak Miyanishi. Keesokan harinya, petugas mendatangi kantor klub detektif dan menggeledah tempat tersebut. Mereka diberitahu tentang kematian Miyanishi yang ditembak oleh Nakamura dan kesaksian Nakamura yang menyatakan bahwa Akechi ini adalah 20 wajah yang sebenarnya. Hanasaki tidak percaya dan menyangkal tuduhan itu. Ia menegaskan bahwa dirinya ini pernah melihat 20 wajah dan Akechi bertarung. Sementara itu di suatu tempat, Akechi melihat berita tentang dirinya yang dianggap sebagai 20 wajah serta kematian Miyanishi. Ia menemui seseorang mantan polisi bernama Tateishi untuk meminta bantuan. Tateishi memberikan pendapatnya tentang kematian Miyanishi dan meyakini 20 wajah mengendalikan Nakamura. Beberapa hari kemudian setelah melakukan penyelidikan, Tateishi dan Akaichi bertemu di kolam pemancingan. Tateishi memberitahu bahwa Nakamura ini berada di Mariel Tower dalam pengawasan untuk tes kejiwaan. Mariel Tower? 高層マンションの？なんでも二重面相の素顔を見たって証言してるみたいだしな。精神鑑定のため経過観察が必要ってことらしいが。 Ia juga mengungkapkan wakil komisaris Saga adalah orang yang bertindak untuk penyelidikan kasus tersebut. Setelah Akechi pergi, Tateishi mendatangi seorang pria dan memberitahu bahwa dirinya sudah mengatakan apa yang disuruhnya. Pria itu memberikan kail pancing dan saat menariknya, Tateishi terkejut menemukan sejumlah uang yang diterimanya. Akechi menyusup ke Mariel Tower dengan menyamar sebagai petugas pengiriman. Ia melumpuhkan beberapa penjaga. Dan mendatangi kamar Nakamura melalui saluran udara. Nakamura mengungkapkan bahwa ia sudah menunggu Akechi datang dan menyatakan kematian Miyanishi tidak sia-sia. Akechi bertanya apakah Nakamura berhubungan dengan 20 wajah.
Nakamura memberitahu bahwa dirinya ini adalah kekasih dari 20 wajah. Akechi menanyakan sejak kapan 20 wajah mencuci otaknya. Nakamura mulai tertawa-tawa dan menyatakan bahwa ia ini tidak ingat sejak kapan hal itu bermula. 刺激を与えてくれる二重瞑想を。わからない。わからないのよ。人を殺さない。なら適当に相手をしていればいい。 Akechi mendekati Nakamura dan meminta 20 wajah berhenti menyakiti orang lain. Pasukan polisi kemudian datang dan menangkapnya. Di kantor klub detektif, Nora berniat menyadap saluran polisi mencari tahu sesuatu. Ia menemukan pesan dari 20 wajah dan memberitahukan keberadaan Akechi di kapalnya. 20 wajah mengatakan jika mereka bisa menyelamatkan Akechi sebelum matahari terbenam, maka dirinya akan kalah. Namun jika gagal menyelamatkannya, Akechi akan berhenti menjadi dirinya sendiri. Setelah pesan berakhir, Inoue meminta Noro menemukan rute terdekat menuju terminal shuttle. Ia kemudian pergi ke mobil dan menerima panggilan Yamane yang sedang bersama dengan Katsuda dan Otama. Mereka membahas tentang Akechi dan Inoue yang memberitahu bahwa 20 wajah menyandra Akechi di pesawat stratosfer. Otama memperingatkan Yamane dan Katsuda untuk tidak terlibat dengan mereka. けど、好き勝手に動いてさ、自業自得でしょ？チケット払い戻してくれんのかね、宇宙博。 Namun Yamane menyatakan dirinya adalah anggota klub detektif dan akan ikut membantu Inoue. Di mobil, Hanaki dan Kobayashi bergabung. Inoue menyatakan meski saat itu mereka bergerak tanpa Akuichi dan bantuan Miyanishi ataupun Nakamura, mereka harus memenangkan pertarungan itu. Setibanya di shuttle, Noro memberitahu bahwa shuttle akan berjalan secara autopilot dan dirinya akan mengambil alih. Saat Kobayashi masuk untuk memeriksa tempat tersebut, pasukan berdatangan mengepung mereka. 残念だが勝手なことをさせるなと稲垣隊長から申し付けられてるのでね。おとなしくこっちに来るんだ。喋るぞ、真実を全部。君たちは二重面相に洗脳され。 Inoue meminta para polisi menjatuhkan senjata. Hanasaki beralasan bahwa mereka hanya tersesat. Salah satu dari pasukan mengetahui Hanasaki berbohong dan menyatakan mereka ini adalah anggota dari klub detektif yang bekerja dengan Akechi. Yang memerintahkan mereka untuk mengikuti perintahnya jika ingin selamat. Hanasaki dan Inoue meminta Kobayashi menggunakan kekuatannya untuk pergi. Saat itulah Katsuda dan Yamane datang menyelamatkan mereka. Inoue serta yang lainnya bergegas menuju shuttle sambil membicarakan Nakamura yang menjadi bawahan dari 20 wajah. Di ujung jalan, sejumlah pasukan muncul menghadang mereka. Inoue meminta Hanasaki pergi dengan Kobayashi menyelamatkan Akechi. Sementara dirinya, Yamane dan Katsuda menahan pasukan itu. Kobayashi dan Hanazuki berhasil lolos dari kejaran pasukan. Hanasaki mengungkapkan meski ia masih marah kepada Akechi, namun dia adalah orang yang memberinya banyak hal. Untuk kebaikan tersebut, ia akan membalasnya. Noro meminta Hanazuki dan Kobayashi berhenti. Sementara dirinya memeriksa keamanan sebelum keduanya menaiki shuttle. Kobayashi mengatakan selama Hanasaki berada di dekatnya, dia akan aman. Mereka kembali melangkah mendekati pesawat saat tiba-tiba bom yang dipasang di sana diledakkan. Hanasaki dan Kobayashi berhasil selamat. Namun shuttle seharusnya menaiki kereta untuk menuju tempat 20 wajah menangkap Akechi meledak hancur. Hanasaki teringat dengan kendaraan evakuasi yang mereka lihat di bawah dan mengajak Kobayashi pergi ke sana. Mereka dihadang oleh sejumlah robot keamanan yang menghujani tembakan tanpa henti. Kobayashi menghalau serangan itu, sementara Hanaki melesat mencoba menjatuhkan robot yang lain. Sementara itu, ledakan sebelumnya membuat bangunan berguncang dan Inoue berharap Kobayashi serta Hanasaki baik saja. Salah satu pasukan menembaki kursi roda Inoue dan maju menangkap mereka. Katsuda dan Yamane melakukan perlawanan dan Inoue merebut senjata salah satu pasukan. Mereka berhasil menyingkirkan beberapa pasukan. Namun pasukan lain yang berdatangan semakin banyak.
Saat itulah Otomo muncul dengan membawa kendaraan penggali. Ia menerbangkan drone yang melepaskan gas tidur dan menyatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Akechi. Tetapi ia tidak terima jika orang-orang itu mengganggu teman-temannya. Hanasaki dan Kobayashi berhasil mencapai kendaraan evakuasi. Ia menghidupkan kendaraan tersebut. Namun tiba-tiba berhenti dan tidak bisa diterbangkan. Di sisi lain, kendaraan penggali yang dibawa Otomo telah mencapai batas dan mereka kembali tersudut. Sementara itu di suatu tempat, 20 wajah memperlihatkan semua yang terjadi pada Inoue dan yang lain kepada Akechi. Ia membicarakan banyak hal yang membuat Akechi marah. Katsuda, Otomo, Inoue, Yamane telah dilumpuhkan. Salah satu pasukan meminta Kobayashi serta Hanazuki untuk menyerah. Pasukan itu membenarkan bahwa mereka menjebak Akechi sebagai orang jahat untuk menyingkirkannya. Katsuda juga bercita-cita menjadi polisi. Merasa sangat terhina dengan kejahatan yang dilakukan para polisi itu yang memprotes kata-kata pasukan itu. Namun dihentikan dengan pukulan. Saat pasukan itu mengeluarkan pistol untuk menembak Inoue, Kobayashi muncul menyerangnya. Inoue marah mengetahui Hanasaki dan Kobayashi yang kembali. Hanasaki menenangkan Inoue dan mengatakan mereka akan segera bertemu Akechi. Saat itulah kapal yang membawanya Akechi mendekat dan rupanya Noru meretasnya. Tiba-tiba saja pasukan polisi yang dipimpin oleh Hisashi datang menangkap pasukan menyerang kelompok Inoue. Akechi berada di kapal tersebut menyapa mereka sebelum memutuskan sambungan kembali. Dengan bantuan Noru, Hanasaki melompat ke kapal yang membawa Akechi. Ia meminta maaf kepada Kobayashi karena tidak bisa menepati janjinya. Hanasaki menghubungi teman-temannya, memberitahu bahwa ia berhasil mendaratkan pesawat. Ia bertekad mengakhiri semuanya dan memutuskan sambungan dengan mereka. Sementara itu Inoue dan Katsuda pergi bersama Hisashi menjelaskan semuanya. Sedangkan Kobayashi meminta Otomo mengantarkannya ke pesawat menyusul Hanaki. Di pesawat, Akechi memarahi Hanasaki yang nekat menyusulnya. Hanasaki kemudian mengetahui bahwa pesawat itu akan hancur. 20 wajah memberikan kesempatan kepada Hanasaki untuk meninggalkan pesawat dan mengungkapkan rasa senangnya karena Akechi bersedia bermain dengan dirinya. Namun Hanasaki malah mendorong Akechi ke kendaraan evakuasi dan mengirimkannya keluar dari pesawat. Saat itulah Kobayashi muncul mengingatkan janji Hanasaki untuk membunuhnya. 20 wajah menahan Kobayashi. Dan tiba-tiba Akechi menerjang mereka keluar dari pesawat. Sementara Hanasaki dan Kobayashi tercebur ke laut dan selamat. Keberadaan Akechi tidak diketahui. Mereka berhasil membersihkan nama Akechi dari tuduhannya sebagai 20 wajah yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh Miyanishi. Beberapa waktu kemudian, Inoue lulus dari sekolahnya dan menjadi pimpinan klub detektif. Mereka menerima beberapa pekerjaan dan seiring berjalannya waktu, klub mulai beraktivitas seperti semula. Kobayashi dan Hanazuki bertemu dengan anak laki-laki yang berniat melompat dari gedung. Hanasaki memberikan kartu nama klub. Sementara Kobayashi menanyakan keinginan anak itu untuk mati atau tetap hidup. Dan film pun usai sampai di sini cuy. Gimana perasaan kalian setelah menonton anime yang satu ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian tentang anime yang satu ini cuy. Bebas, boleh teori, boleh pendapat, atau boleh saran-saran untuk film selanjutnya untuk kita bahas. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian lah. By the way, terima kasih buat kalian semua yang stay menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Tentunya masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. See you in the next video and bye-bye.